saya Ulan Andini Naomi Sinaga dengan NPM 22052111016. Di sini saya akan memaparkan tugas pembelajaran saya, yaitu bahan ajar. Di sini saya akan mengangkat satu materi bahan ajar berdasarkan PBL. Dosen pengampu yaitu Ibu Novita Romauli Boru Saragi. Menjadi dewasa dalam segala aspek. Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Tujuan pembelajaran ini menjelaskan arti dewasa, memahami pentingnya menjadi dewasa dalam tiap aspek, menganalisis pertumbuhan diri dalam tiap aspek, mengkritis perilaku yang tidak mencerminkan kedewasaan, memiliki rencana untuk bertumbuh menjadi semakin dewasa. Capaian pembelajaran: menganalisis pertumbuhan diri sebagai pribadi dewasa melalui cara berpikir, berkata, bertindak. Kata kunci: aspek fisik, aspek intelektual, aspek emosi, aspek sosial, aspek rohani, aspek identitas. Dewasa dalam 6 aspek perkembangan. Yang pertama, dewasa secara fisik atau jasmani. Aspek ini mencakup perubahan fisik yang terjadi seiring bertambahnya usia. Yang kedua, dewasa secara intelektual atau kognitif. Yang ketiga, dewasa secara emosional. Yang keempat, dewasa secara sosial. Yang kelima, dewasa secara moral dan spiritual. Yang keenam, dewasa dalam identitas diri. Dewasa secara fisik atau jasmani. Berikut contohnya. Pertumbuhan fisik adalah perubahan struktur tubuh yang menjadi gejala primer saat pertumbuhan masa remaja. Pertumbuhan jasmani adalah pertumbuhan yang dapat dilihat secara fisik. Contohnya, badan yang semakin meninggi dari masa kanak-kanak, kedewasaan, dan sampai menua. Dewasa secara intelektual, boleh kita lihat gambar yang di samping. Ada teksnya di situ, banyak bertanya, bertanggung jawab, menyadari kesalahan, berwawasan luas, punya pendapat sendiri, mengatasi masalah, tidak cepat puas. Inilah yang kita alami dewasa secara intelektual atau kognitif. Dewasa secara intelektual atau kognitif. Dewasa secara intelektual atau kognitif. Dewasa secara intelektual berarti memiliki kemampuan untuk berpikir secara logis, menganalisis situasi rumit, dan memecahkan masalah dengan bijaksana. Di dalam kitab Daniel 12 ayat 3 dikatakan, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetapi untuk selama-lamanya. Sebagai remaja Kristen, haruslah kita berpikir bijaksana, selalu mempertimbangkan secara matang tentang dampak dan akibat yang akan terjadi atas perbuatan kita. Dewasa secara emosional. Kedewasaan emosional adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Kemampuan untuk mengatasi emosi, berkomunikasi dengan baik, dan merespon situasi dengan tenang dapat mempengaruhi kualitas hubungan sosial dan pribadi kita. Juga sebagai remaja Kristen yang belajar Alkitab dituntut untuk selalu mengontrol atau mengendalikan diri kita seperti ayat Alkitab yang tertulis di Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Selanjutnya, masuk ke dewasa secara sosial. Dewasa dalam aspek sosial berarti seseorang mampu bersosialisasi dengan baik dan benar, serta mampu menempatkan dirinya sehingga tercipta hubungan yang harmonis dengan setiap orang. Kita bisa belajar dari Alkitab melalui kisah istri Lot yang menjadi tiang garam.
Kisah ini mengajarkan kepada kita bagaimana Allah sungguh rindu untuk menyelamatkan umatnya dari kerusakan moral yang terjadi pada lingkungan sekitar, walaupun umatnya menikmati keberadaan di lokasi seperti itu. Kejadian 19 ayat 1-29. Ada gambar contoh di bawah, yaitu keharmonisan di lingkungan sekitar. Masuk yang selanjutnya, dewasa dalam moral dan spiritual. Dewasa dalam aspek moral berarti seseorang sudah memahami apa yang baik dan apa yang pantas dilakukan. Sebaliknya, ia juga sudah tahu apa yang tidak boleh dan tidak pantas dilakukan, yang tidak sesuai dengan ajaran agama yang dianut, norma-norma yang ada di masyarakat. Dan standar moral yang tinggi diperlihatkan oleh orang yang memiliki kepedulian terhadap orang lain. Saat ia melakukan sesuatu, ia juga mempertimbangkan dampaknya bagi orang lain. Seberapa jauh hal itu membawa kesejahteraan pada orang lain? Moral yang tinggi juga muncul dalam kesiapan dan perilaku berkorban untuk kepentingan orang banyak secara benar, spiritual. Spiritualitas adalah hubungan yang terjalin dengan Allah yang Maha Kuasa, atau lebih tepat bagaimana penghayatan seseorang terhadap apa yang terbaik bagi Tuhan dan apa yang dikehendakinya. Itulah yang mewarnai standar moral yang dimilikinya. Orang yang dewasa dalam aspek ini mengenal bukan hanya kekuatan, melainkan juga kelemahan dirinya. Ia tidak menjadi sombong dengan semua kelebihan yang dimilikinya, karena pada saat yang sama ia tahu bahwa kekurangannya pun ada. Masuk yang selanjutnya, dewasa dalam identitas diri. Karakter selama ini menjadi penentu keberhasilan seseorang dalam aktualisasi hidupnya. Seseorang yang mempunyai kecerdasan unggul dapat memperoleh keberhasilan jika saja ia mempunyai akhlak yang baik. Gangguan karakter telah menyerang siapa saja, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa, yang memunculkan berbagai kelainan dan perilaku merugikan. Hal ini disebabkan karena ketidaktahuan, pengingkaran, dan penerapan identitas diri yang salah. Remaja yang terbiasa menjadi penjelajah identitas diri merupakan kelompok yang rentan terhadap gangguan karakter maupun identitas. Menjadi remaja Kristen tidaklah cukup tanpa memiliki pemahaman yang jelas tentang identitas dirinya sebagai pengikut Kristus. Melalui pemahaman akan identitas diri tersebut, remaja Kristen dapat memiliki karakter yang baik dengan mencerminkan Kristus dalam seluruh hidupnya. Karakter menjadi titik penentu keberhasilan seseorang dalam pengaktualisasian kehidupannya. Seseorang yang memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi pun hanya dapat berhasil jika memiliki karakter yang berkualitas. Krisis karakter yang dialami oleh semua orang, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa, yang memunculkan berbagai perilaku menyimpang serta merugikan diri sendiri maupun orang lain. Salah satu penyebab terjadinya krisis karakter ini adalah karakter ketidaktahuan kita, penyangkalan, dan mencakup identitas diri. Mari kita sama-sama memperhatikan contoh gambar moral yang baik di hadapan Allah itu seperti apa. Contoh gambar moral yang baik di hadapan Allah itu kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Contohnya kita bertobat dan berbalik dari hal-hal yang buruk ke yang baik. Selanjutnya, contoh gambar identitas diri yang baik di hadapan Allah. Ada kata-kata di gambar tersebut: mengasihi sesama, dengan cara kita saling mengasihi satu sama dengan yang lain. Gambar dan serupa Allah. Manusia berdosa, yaitu siapa kita yang berbuat dosa, haruslah kita mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kita sama-sama melayani, baik di lingkungan sekitar kita, di gereja, di sekolah, maupun di organisasi yang lain. Tuhan mau kita juga bertalenta di dalam Tuhan dengan segambar dan serupa dengan Allah. Cukup banyak yang harus dipersiapkan dalam keenam aspek yang sudah
dijelaskan bagaimana dewasa bukan hanya secara usia yang otomatis terjadi jika kita berulang tahun, melainkan dewasa dalam aspek-aspek perkembangan lainnya. Mari kita melihat kepada pesan Alkitab tentang menjadi dewasa. Pesan Alkitab tentang menjadi dewasa. Manusia dewasa tidak akan mementingkan dirinya sendiri atau mengutamakan hal-hal duniawi, tetapi akan memusatkan perhatiannya pada kehendak Kristus. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Terdapat di ayat Alkitab 1 Korintus 14 ayat 20. Rangkuman, bertumbuh menjadi dewasa adalah tugas setiap orang. Sebagai pengikut Kristus, kita memaknai pertumbuhan ini seturut dengan teladan yang sudah diperlihatkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Janganlah puas bila kita masih bertahan pada sikap kekanak-kanakan atau sikap yang buruk. Ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, mohon ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.